Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi. Business leaders, kita sudah mendengarkan paparan panjang lebar dari 3 narasumber kita pada pagi ini. Hal menarik yang kita dengarkan bahwa ternyata dalam mengelola bisnis itu banyak risiko yang harus kita hadapi, banyak risiko yang harus kita kelola, dan semuanya penting untuk menjadi perhatian business leader. Jadi risiko itu tidak semuanya harus didelegasikan kepada staff, didelegasikan kepada manajer ataupun didelegasikan kepada supervisor. Itu sebagian itu apalagi dalam konsep yang besar itu harus diambil oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi perusahaan. Nah, tadi kita sudah mendengar banyak masukan dari rekan-rekan buruh, dari Inkra, kemudian dari Abu Capi. Nah, sekarang kita coba minta pandangan lagi dari Chief Roy tentang bagaimana sih ke depan kita harusnya mengelola risiko bukan hanya Mayday ya, tapi risiko terkait dengan ekosistem bisnis yang lebih sehat. Ya, tadi dikritik juga oleh rekan-rekan buruh bahwa dunia usaha kita sebenarnya tidak begitu punya daya saing, jangankan di dunia luar, tapi juga bahkan di dalam negeri sendiri kita juga tidak begitu bagus lah bersaingnya. Kita bermain di sektor-sektor yang tidak kompetitif gitulah. Ya. Kira-kira ke depan seharusnya bagaimana dunia usaha itu memperbaiki governance, risk and compliance-nya sehingga mereka punya daya saing yang lebih, punya determinasi, dan ya tentunya kita harapkan bisnisnya itu menjadi pemain bukan hanya Indonesia, kalau bisa pemain ASEAN, pemain Asia, pemain global gitu ya. Sekarang pemain Indonesia itu ya masih terbatas permainannya. Nah, bagaimana ini governance risk compliance bisa memperbaiki ini? Silahkan, Cura. Baik, terima kasih Chief Yuliasman. Mungkin kata kuncinya harus sinergi ya. Jadi nggak mungkin pemerintah juga jalan sendiri, juga nggak mungkin. Pemerintah dengan segala keterbatasan, bahwa pemerintah sekarang yang berkuasa, iya. Bahwa pemerintah harus dominasi, itu perannya pemerintah. Tapi begitu juga pengusaha, nggak mungkin pengusaha juga berjalan sendiri. Artinya antara tripartit, kalau kita bicara hari ini, kita bicara Mayday, bicara perburuan, mau tidak mau kita bicara tripartit. Nah, tripartit ini masing-masing harus memiliki resilience, daya tahan atau daya tangguh, di mana buruh juga yang disampaikan oleh Chief Rusdi punya komunitas yang bisa saling menghidupi dan bisa memiliki ketangguhan dalam kompetisi apapun modelnya. Pengusaha juga sama, begitu juga pemerintah. Nah, hanya saja mungkin titik beratnya begini, yang disampaikan Chief Rusdi agak menggelitik ya. Seolah-olah permasalahan buruh kita ini cuma upah, padahal kalau mau dikupas banyak sekali kan, Chief. Ada yang namanya child labor, ada yang namanya gender, ada yang namanya pelecehan seksual dan sebagainya, yang mungkin K3 dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman pengusaha itu mensimplify seolah-olah usia buruh itu hanya cuman upah. Yang fenomena yang sebenarnya yang terjadi, Chief Yuliasman, itu kadang-kadang saya agak kritis ya dalam hal ini. Misal ada perusahaan nilai ESG-nya itu bagus, gitu ya. Tapi pada satu ketika, kalau kemudian pegawai itu libur harus bawa laptop, buat saya ini tidak tidak clear gitu ya. Sementara dia memberikan hak cuti, di mana hak cuti perusahaan nggak boleh ganggu. Betul-betul cuti. Jadi nggak harus lapor, nggak harus ini. Sementara di dalam konteks framework kalau kita bicara governance, ESG-nya itu nilainya gede, tinggi. Nah, itu kadang-kadang kita mengkritisi. Nah, kembali dalam konteks tadi korporasi. Nah, kalau kita bicara hari ini, Chief Yuliasman, bahwa indikatornya adalah ESG, indikatornya adalah GCG, GRC, whatever it takes, dan ini menjadi persyaratan investment, ini harus bisa menjawab dan bisa memetakan yang tadi sinergitas terhadap tripartit tadi. Di mana masing-masing tripartit itu harus ada, kata kuncinya adalah selain sinergi adalah balancing dan stability. Jadi harus ada balancing, harus ada keberpihakan yang balance, gitu ya. Di mana pengusaha juga nggak terlalu rugi, buruh juga tidak terlalu diperas, pemerintah juga tidak terlalu mengintimidasi gitu ya dengan segala kekuasaannya. Nah, ini harus stabil. Nah, stabil itu yang menjaga siapa? Sinergi tadi, Pak, ekosistem.
Nah, bagaimana baiknya? Baiknya paling gampang itu adalah kita melihat dari sisi risk base. Bagaimana mulai dari penganggaran, bagaimana mulai dari risk based planning, risk based strategic dan sebagainya. Sehingga apapun dengan menghadapi volatilitas ya, VUCA lah istilahnya, volatility, uncertainty atau apapun plus disruption, pemimpin-pemimpin harus sensitif terhadap perubahan dan perubahan itu sangat dinamis. Nah, di sinilah perlunya bagaimana teman-teman ini harus memiliki sensitivitas terhadap risiko. Tidak ada usaha tanpa risiko. Begitu juga teman-teman di buruh, tidak ada pekerjaan tanpa risiko. Contoh di tempatnya Chief Boy, risikonya security ya tadi berhadapan dengan orang yang ingin berbuat jahat atau ingin melakukan upaya-upaya terhadap gangguan terhadap operasional. Nah, sementara di satu sisi teman-teman Satpam ini juga masih belum berdaya secara utuh gitu ya. Masih berjuang dengan upah juga, masih berjuang dengan kompetensi, masih berjuang dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang saya bilang, kalau ketiga tripartit ini memiliki daya resilience, di mana asosiasi-asosiasi itu bisa mendukung profesinya masing-masing, ini akan menjadi salah satu solusi. Nah, berikutnya dari sisi anggaran, tadi disampaikan oleh Chief Yulasman. Teman-teman pengusaha harus memiliki semacam contingency plan atau risk based cost ya, di mana yang namanya bencana, gangguan, disruption itu bisa terjadi kapan saja. It happen at any time, anyhow, anywhere, any place. Sehingga salah satu indikator orang itu memiliki resilience di dalam konteks korporasi itu adalah harus memiliki anggaran yang di mana rasionya juga harus memenuhi. Jangan nanti asetnya sekian triliun, sementara anggaran terhadap kebencanaan atau apapun, gangguan keamanan, kaitannya dengan buruh ini tidak seimbang dengan aset maupun tidak seimbang dengan revenue atau ekosistem bisnisnya mereka. Ini yang saya pinjam katanya Chief Rusdi adalah pengusaha yang serakah. Nah, ini memang salah satu ya musuh kita bersama lah gitu loh. Jangan kita nanti berhadapan dengan ya seperti itu, yang dimana mentalnya bukan mental pengusaha, tapi mentalnya lebih ke mental imperialism gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita dudukkan. Nah, kami dari Inkra, salah satu perjuangan kami di dalam konteks membangun resilience dan continuity itu menggugah semua pihak. Bahwa yang bertanggung jawab itu kita loh sebagai warga negara, bukan investor. Investor itu kesini tuh pasti cari untung dia. Gak mungkin terus, wih Pak Rusdi saya bantu nih, saya investor dari negara A. Secara mungkin. Harus ada keuntungan buat dia, benefit, sehingga dia akan invest ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kita melihat investor itu sebagai mitra. Bukan sebagai sesuatu yang diperas. Dikit-dikit nanti dimintaan duit, dikit-dikit ini. Nah, bukan kemudian dikit-dikit di demo. Nah, sehingga investor kalau kita sudah bicara simbiosis mutualisme, maka investor juga akan kerasan, akan nyaman di perusahaan di Indonesia dan akan mengajak kawan-kawannya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya pemerintah, betul pemerintah sebagai focal point, sebagai pengusaha, tetapi harus diimbangi oleh pengusaha dan buruh sebagai mitra daripada investor tersebut. Nah, inilah menurut kami di Inkra sebagai daya resilience kita. Nah, kalau kita tidak sadar satu sama lain, ya sampai kapanpun yang sampaikan oleh Chief Rudy, pertumbuhan ekonomi kita ya begini-begini saja. Pemerintah akan habis duit, mikirin ini, akhirnya utang terus nambah, industri tidak bertambah, buruh makin kekurangan dengan segala konflik-konflik yang ada yang akan dihadapi mereka. Nah, ini kita harus betul-betul berbicara secara utuh yang disampaikan Chief Yulasman, masing-masing bergerak tapi dengan tujuan yang sama. Kita mensejahterakan negara ini dengan daya dukung dan daya resilience yang cukup tinggi. Sehingga kalau ada kondisi perang, kondisi bencana, kita memiliki daya kekuatan atau daya recovery yang cukup cepat dan memiliki daya resilience cukup tinggi. Mungkin itu secara kesimpulannya, Chief. Oke, baik Chief Roy. Jadi memang kita harus bergerak bersama-sama untuk tentunya kemajuan kita secara bernegara supaya ya semua ekosistem bisnis mulai dari buruhnya sampai ke middle management, ke top management hingga ke pemilik usaha dan investor itu saling menguntungkan. Karena kita baru-baru ini juga menyaksikan terjadi gejolak di bursa saham kita, di mana salah satu pemeringkat atau pemberi indeks menyatakan bahwa quote and quote ya investasi Indonesia tidak bisa dipercaya lah, kurang lebih begitu, atau masih
mereka menahan dulu karena belum bisa full total untuk investasi di Indonesia. Sehingga IHSG dalam seminggu ini sudah terkoreksi cukup tajam. Nah, tentunya ini juga harus menjadi concern tentunya ya. Beberapa pejabat di Bursa Efek dan juga di OJK juga sudah resign ya. Artinya memang banyak problem di dunia tata kelola kita. Betul nggak, Jeff ya? Ya, jadi ini yang harus kita benahi sama-sama. Jadi kita harapkan tata kelola yang baik atau good governance itu bukan hanya sekedar slogan gitu ya. Good governance itu harus menjadi jiwa kita. Itu adalah yang menciptakan competitiveness kita gitu ya. Kalau kita tidak menerapkan good governance, ya kita jadi ya mohon maaf misalnya kata dalam tempurung gitu. Atau kita cuma begini-begini aja gitu ya. Dan makin parah, Pak. Makin parah lah aja. Dan kita tentunya tidak menginginkan seperti itu. Apalagi kita mengharapkan Indonesia Emas 2045 itu benar-benar terwujud, ya. Dan sangat penting untuk kita sama-sama memastikan apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers itu bisa kita wujudkan oleh generasi-generasi saat ini. Baik, business leaders, berikutnya adalah kesempatan buat teman-teman bertanya. Ada satu penanya dari Zoom. Mungkin kami persilakan tolong admin dibuka untuk Zoom. Dapat berjuang sampai menang. Nama aslinya ya, mungkin silakan Pak Berjuang. Halo Pak Berjuang. Siap. Oke. Siap. Ya, silakan. Iya. Dari mana? Sebutkan Iya. nama asli Pak. Nama aslinya Pak. Sama dari perusahaan mana? Iya. Saya Alpasa dan saya mantan security. Dan saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya, Ya, silakan apakah Pak. bisa perusahaan jasa security menggunakan dari harga atau biaya tender yang sama antar sesama perusahaan jasa security. Oke. Karena apabila ada perbedaan, ini nasib security tidak akan pernah bisa berubah. Oke. Dengan UMP dan UMK dan terkadang gajinya di bawah itu. Jadi hanya itu saja harapan kami teman-teman security ya bisalah sama dengan pekerja yang lain. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Fasa, terima kasih. Jadi pertanyaan itu tentang tadi ya sebenarnya kesejahteraan dari teman-teman security yang juga buruh ya. Di mana problemnya ya antar badan usaha itu bersaing ya karena tekanan juga barangkali ya. Harga sehingga yang jadi korban adalah teman-teman security untuk kesejahteraan mereka ya di situ-situ aja gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih solusinya dari kita bertiga ini? Silahkan dari Chef Boy dulu. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Kami dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ya sudah selalu mendorong kepada pemangku kebijakan sampai kepada pengusaha khususnya pengguna jasa pengamanan mekanisme pelelangan ini memang membuat harga daripada apa istilahnya itu kalau mau dibilang harga jual daripada jasa kita itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, masih banyak juga instrumen-instrumen pemerintah ya yang tidak memandang bahwa security atau keamanan itu adalah bagian daripada investasi mereka gitu. Nah, sehingga kebutuhan tentang jasa pengamanan itu yang penting ada gitu. Bukan berarti bagaimana bahwa jasa pengamanan ini ya
akan melindungi usaha-usaha mereka, gitu. Jadi hanya sebagai syarat saja. Nah itu. Dan kita sudah berkali-kali memperjuangkan itu. Memang kebijakan itu ada pada pengguna sebenarnya, pada pengguna. Nah pengguna berharap kalau terjadi lelang itu kalau bisa, kalau yang menang itu pasti harga yang paling rendah gitu. Jadi bawah ketentuan. Nah itu harga paling rendah. Mereka tidak mencoba mengklasifikasi atau mengklaster ya badan usaha jasa pengamanan yang mana yang memang layak digunakan ya berdasarkan kemampuan, kualitas, pengalaman. Nah itu. Kadang-kadang badan usaha jasa pengamanan yang baru pun mereka gunakan asal harganya murah gitu. Nah itu. Nah harga murah inilah yang membuat akhirnya terimbas kepada kawan-kawan di jasa pengamanan. Apalagi mereka sudah harus membayar biaya pendidikan, ya. Belum lagi membuat izin tugas mereka dalam bentuk KTA, ya, yang setiap 3 tahun harus diperbarui, gitu kan. Nah ini yang membuat pelaku-pelaku usaha di badan usaha jasa pengamanan tidak mampu untuk istilahnya itu menjaga upah daripada kawan-kawan tenaga pengamanan ini untuk lebih baik. Sementara ya yang dikorbankan bagi mereka bukan saja tenaga, tapi kesehatan mereka. Lalu jam kerja yang kita lihat banyak yang melanggar aturan-aturan sampai 12 jam. Kadang-kadang 1 hari libur mereka 1 hari penuh bekerja gitu. Nah, ini yang sedang kita perbaiki bagaimana security yang ada di bawah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan ini bisa meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan. Dan ini terus kita perjuangkan. Dan harapan kita juga pemerintah hadir dalam hal membuat regulasi tentang klasterisasi daripada security. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit dengan Pak Roy bahwa sudah saatnya ada spesialisasi di dalam bidang satuan pengamanan. Sehingga ini akan meningkatkan kesejahteraan daripada kawan-kawan di lapangan. Saya kira itu dan saya berharap ada kebijakan daripada pengguna untuk memberikan batasan minimum daripada sistem lelang yang mereka lakukan. Kalau sudah di bawah sini udah nggak bisa lagi nih. Jadi jangan sampai banding-bandingkan harga sehingga kualitas satuan pengamanan yang kita dapat itu menjadi tidak berkualitas gitu. Karena siapa yang mau dapat gaji murah? Nggak ada yang mau dapat gaji murah. Tapi karena anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan itu sangat minim, nah sehingga imbasnya kepada satuan pengamanan. Oke. Gitu. Saya kira itu. Cipoy, terima kasih.